Halo, perkenalkan nama aku Firdaus Rahma. Di sini aku akan menjelaskan tentang perbandingan pengaturan data pribadi Indonesia dan juga Uni Eropa. GDPR Uni Eropa, Peraturan Perlindungan Data Umum atau dalam bahasa Inggris General Data Protection Regulation adalah peraturan mengenai data privasi yang diterapkan bagi seluruh perusahaan di dunia yang menyimpan, mengolah, memproses personal data penduduk Uni Eropa. Dalam GDPR disebut data-data personal tidak boleh dimanfaatkan apabila pemilik data belum memberikan izin. Bagi konsumen, kebijakan ini memberikan perlindungan bagi mereka agar data-datanya tidak dimanfaatkan di ranah yang tidak mereka sukai. Perbandingan pengaturan data pribadi yang ada di Indonesia dan Uni Eropa. Di Indonesia terdapat pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian hak privasi yang berbunyi. Dalam memanfaatkan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak privasi. Uni Eropa terdapat Piagam Hak Asasi Uni Eropa, pasal 8 ayat 1, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan data pribadi yang berkenaan dengan mereka. Di Indonesia, pengaturan mengenai perlindungan data pribadi secara khusus belum sah untuk dibentuk. Tapi jika sudah dibentuk, maka tidak menutup kemungkinan regulasi tersebut akan mengikat semua pihak. GDPR menjadi instrumen utama harmonisasi hukum perlindungan data di seluruh negara anggota Uni Eropa. Regulasi ini mengikat semua pihak, di mana saja yang mengumpulkan, memproses, memanfaatkan data pribadi penduduk atau warga Uni Eropa. Dalam RUU Perlindungan Data Pribadi juga memuat regulasi hukum berupa sanksi administratif dan ketentuan pidana. Negara anggota Uni Eropa dapat memasukkan sanksi berupa hukum pidana atau administratif lainnya untuk pelanggaran GDPR ke dalam undang-undang nasional mereka. Pada pasal 51 RUU Perlindungan Data Pribadi terdapat larangan untuk memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya, serta menggunakan ataupun mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya. Pada pasal 9 GDPR terdapat larangan untuk membongkar segala informasi yang mengungkap identitas ras, etnis, agama, keyakinan, dan lainnya. Pemilik data harus terlebih dahulu setuju apabila data-data tersebut diproses, tapi pasal ini tidak berlaku bila ada keperluan yang sifatnya darurat, seperti penegakan hukum. Di dalam RUU Perlindungan Data Pribadi, belum ada dimuat aturan mengenai adanya lembaga pengawas independen. Perlu lembaga pengawas untuk mencegah konflik kepentingan pengendali data, tidak hanya lembaga privat. Ketidakadaan lembaga independen bisa dianggap Indonesia tidak memenuhi syarat adequate level of protection. Di setiap negara Uni Eropa harus menyediakan setidaknya satu badan publik untuk memastikan melakukan pengawasan implementasi regulasi serta memberikan bantuan kepada pemilik data. Dalam pembentukannya, badan tersebut bisa dibentuk oleh pihak pemerintah secara transparan, baik legislatif maupun eksekutif. Seperti yang disebut pada pasal 53 GDPR. Seseorang yang diangkat menjadi anggota pengawas perlindungan data wajib memiliki kualifikasi, pengalaman, dan kemampuan yang sesuai di bidang perlindungan data, sehingga tidak boleh asal memberikan jabatan kepada orang yang tidak punya pemahaman mumpuni terkait bidang digital. Kita lanjut ke sanksi PDP Indonesia. Selain kewajiban penting yang harus dipatuhi, terdapat juga sanksi administratif bagi pengendali data pribadi yang melakukan pelanggaran. Dalam draft UU PDP terdapat dua jenis sanksi bagi pelanggar data pribadi. Jenis pertama, bagi pengendali atau pemproses data pribadi jika melanggar ketentuan UU PDP. Di antaranya, tidak memproses data pribadi sesuai tujuannya dan tidak mencegah akses data yang tidak sah. Sanksi hukum terdiri dari 4 jenis. Pertama, sanksi administratif, pasal 57 UU PDP berupa peringatan tertulis. Kedua, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi. Ketiga, penghapusan atau pemusnahan data pribadi. Keempat, denda administratif paling tinggi 2% dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran.
Jenis kedua, bagi orang seorangan atau korporasi yang melakukan perbuatan terlarang, diantaranya mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya, dan memasukkan data pribadi untuk keuntungan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain dapat dikenakan pasal 67 sampai 73 UU PDP. Adapun ketentuan pidana diatur dalam UU sebagai berikut. Pertama, pidana denda maksimal 4 miliar hingga 6 miliar. Dan kedua, pidana penjara maksimal 4 tahun hingga 6 tahun. Sanksi GDPR Uni Eropa. Dibandingkan dengan pedoman perlindungan data sebelumnya, GDPR telah meningkatkan hukum atas pelanggaran. Apabila terjadi kebocoran data, maka perusahaan dikenakan denda 20 juta euro atau 4% dari pendapatan global. Khusus kebocoran data yang lebih kecil akan dikenakan denda 10 juta euro atau 2% dari pendapatan global perusahaan. Mungkin cukup sekian. Terima kasih, semoga bisa dapat dipahami.